rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa aqulu wa 'ala Allahi tawakkuli. Yang ulun hormati, ulun muliakan orang tua kami, tokoh-tokoh kami yang kami hormati, jamaah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berkaitan salam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita lantunkan nanti mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak, Ibu berada, jamaah yang hadir yang ulun hormati, ulun muliakan. Alhamdulillah kita sama-sama dapat kembali hadir di Majelis Ta'lim Al-Hidayah ini. Tentunya tidak lain adalah untuk melanjutkan daripada pengajian yang beberapa bulan terhenti disebabkan karena ada sesuatu hal yang tidak bisa kita lanjutkan. Alhamdulillah kita semua diberikan Allah kesehatan, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehingga malam ini kita dapat kembali lagi melanjutkan pengajian yang sudah rutin setiap malam Selasa kita laksanakan. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah yang ulun hormati, ulun muliakan. Kita ini lama sudah ada melanjutkan
Dulu kitabnya Aqaidul Iman Asrari Salah, belum tambahi dua. Belum tambahi dengan tentang hadis Rasulullah yang nama kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ini menceritakan tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan bab pertama sampai 15 bab kalau salah kita. Jadi kita ini moga pertama kali kita belajar ini dulu. Walaupun kadang ada kitabnya, ulun ada yang ada, tapi sama aja. Yang penting mendengar, tahu ceritanya, bagaimana hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mu'allif rahimahullah beberapa hari, setengah jam juga kemudian. Orang sudah sepakatnya 9 hampir. Kenapa? Karena kita ini sebagian ada nama bagi ya. Sebagian ada juga yang tugas, gitu ya. Belum ini mengingatkan itu juga. Menghantam urut sampai jam 11 kesian, ya. Ini kasihan. Aku pun juga ngantuk mata. Jadi jam 9 lebih-lebih buat mikir lah. Kita sudah istirahat. Ya. Yang penting kita ini ada pengajian. Daerah kita ini jangan sampai ada. Jadi alhamdulillah kita ini wadahnya sudah ada, walaupun kayak ini ada kayak yang diturang orang kurmanen, lantainya kami ini cuma lantai apalah adalah lantai papan, tapi alhamdulillah di bersyukur kita sudah ada wadah tempat untuk menonton ilmu. Memang ulun lah bukan mengajari lah, kita ini muzakarah aja tuh lah. Jadi ulun salah, tabur aja, ada apa? Ada apa mau salah ditagur, itu lebih bagus. Jadi mau ditagur kan, kita salah. Jadi kalau ditagur, ya turun aja. Dengan kalau diturun, asalkan yang ditegur itu yang benar. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pengajian kita. Umur ini mata kalau dilihat. Ini kacamata umur ini pecahnya lah. Ini pecahnya nih waktu ngambil mikat di Bir Ali ini lah. Nah, ambil mikat di Bir Ali, ulun masukkan ke dalam kantong. Jadi waktu wudhu itu tak gugur, pecah karena keramiknya pecah nih. Kada ulun ganti belum. Ini kenang-kenangan waktu di Makkah nih lah. Ada usah diganti. Yang pecahnya nih di Bir Ali nih. Pertama ngambil mikat umrah adalah. Ini kan makan di Bir Ali, kemudian ambil mikat, baru pergi ke Makkah. Nah disitulah kacamata umum jatuh pecah itulah. Pecah bilang kacamata. Jadi tak kaya malah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-babul awwalu fi uqubatin narikis shalah. Bab yang pertama pada menyatakan narikis shalah, uqubatin narikis shalah, tentang siksaan orang yang meninggalkan sholat. Ini bab pertama nih. Jadi tahu kita ceritanya orang yang meninggalkan sholat kayak apa, siksaan yang diberikan Allah, sehingga kita tergugah hati kita takut untuk meninggalkannya. Itu gunanya kita muzakarah kayak ini lah. Oh teringat begini kalau kita meninggalkan suatu kewajiban ini nanti. Kan umur kita kada tahu. Hari ini kita bisa berjalan, hari ini kita bisa ke sana ke sini, belum tahu lagi. Ya. Kenapa kita persiapkan? Artinya kita takut meninggalkan suatu kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita. Di antaranya kitab yang pertama ini menceritakan tentang uqubatin narikis shalah, siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat.
sholat. Sholat itu kada kawan ditawarin, itulah 5 mutlak, nggak bisa diganggu gugat lagi. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yaqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini ayat Quran mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dirikanlah olehmu akan sembahyang. Ini perintah, fi'il amar. Fi'il amar itu perintah, menyuruh. Allah menyuruh kepada hambanya untuk melaksanakan sholat. Dan mengeluarkan zakat bagi yang sudah mampu, wajib mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Demi yang demikian itu agama yang sebenarnya. Jadi kalau kita dirikan sholat, mengeluarkan zakat, maka itulah agama yang sebenarnya. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin, faqad aqamaha faqad hadamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama, indasinya tiang. Kalau kayak rumah itu tiang, tiangnya, indasinya adalah barang siapa yang mendirikan dia sholat sembahyang tadi, maka saya mendirikan agama. Jadi orang yang melaksanakan sholat itu, itulah orang yang menegakkan agama. Ya. Kalau orang yang tidak sholat, berarti dia tidak menegakkan agama, meruntuhkan akan agama. Agama apa? Agama Islam. Dia meruntuhkan agama itu adalah orang yang tidak sholat. Wa man tarakaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka rasanya ia meruntuhkan akan agama. Kalau kita adalah paham adalah. Nah, jadi sesibuk apapun, bagaimanapun, tidak ada alasan apapun untuk meninggalkannya. Makanya di dalam salat itu tidak bisa berdiri berduduk, kadang kala berduduk berebah, kadang kala berebah juga dengan isyarat, kadang kala dengan isyarat aja lagi tahu lagi itulah mati itu orangnya. Artinya tidak ada untuk kebebasan kita. Lain kalau bibini, kalau bibinian ada, kalau nya datang lain, boleh dia kada sembahyang. Bahkan dia haram melakukan sembahyang. Kalau puasa wajib dibayar. Kalau laki-laki nggak ada tawar menawar mutlak untuk melaksanakan sholat tersebut. Ya. Kalau tertinggal wajib dibayar. Dibayar dengan qadaan. Makanya sembahyang tiba sembahyang orang sembahyang bayar qadaan. Mungkin dulu-dulunya muda-muda itu kan ya banyaklah tinggal sembahyang dan dibayar, tak ada batasan bayar tuh sampai mati bayar terus, subuh bayari, asar bayari, apaan membayar hutang kita kada tahu berapa yang tertinggal. Tapi kalau kita terus saja membayar, maka tidak ada tuntutan dosa kita meninggalkan. Tapi niat kita untuk membayar.
Maka kalau kita meninggalkan sholat itu, terus saja itu dosanya. Sebelum kita bayar, terus saja dosa itu sampai kepada kita. Yang tidak berdosa meninggalkan sholat itu, keguling masanya. Kada terbangun, boya terbangun sembahyang subuh, boya terbangun jam 8, nah itu tak ada bisa. Bangun langsung laksanakan sembahyang. Nah, selama meninggalkan waktunya habis jadi tidak kena dosa. Kenapa? Karena kita tertidur. Yang dikarenakan sanksi dosa itu melalaikan. Ya kita ini melalaikan. Memang kuat ya. Kalau di Makkah jarang telah waktu orang sudah azan dan baru kehatuakan lah. Namun di sini orang azan masih lagi karakos lagi. Nah, itulah bedanya tanah suci dengan tanah kita. Kalau di sana, insya Allah aja, kada tak tinggal sembahyang. Subuh tuh kayak apa aja ngantuk aja tuh ya. Nah, kada terasa. Namun di sini mengantuk muring lagi lah. Nah, itulah bedanya. Jadi setelah kita dari sana balik ke sini, supaya kita mendapatkan haji yang mabrur itu, setelah balik kita di Mekah itu ada kelebihan daripada asal kita sebelum berangkat. Nah, itulah apa tanda-tandanya semakin taqarrub kepada Allah ya. Dulu sholatnya tinggal munahi ya 5 kali lah. Dulunya berusaha ke majelis. Nah, kan itu suatu tanda bahwa orang itu adalah mabrur. Dulunya pakai salawat handap, akhirnya bersalawat handap. Dulunya kepalanya dungu-dungu, pakainya kopiah. Nah, itu kan tandanya bahwa dia mendapatkan keampunan daripada Allah. Ini bagi kita, ini masih bicara lagi lah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bainal muslim wal munafiq illa tarkus shalah, wa in tarakaha jahidal wujubiha kana kafira." Ini Nabi lah madahkannya lah, kalau ulun bercacanya lah. Ujar Nabi, "Ma bainal muslim," antara orang muslim, wal munafik, dan munafik, orang muslim lawan orang munafik. Orang munafik itu lah orang lebih, orang kafir parah lagi orang munafik itu lah. Karena orang munafik itu tahu iya, tapi nya kada menggawi. Nah, orang munafik ingkar ya, dia tahu bahwa ini kewajiban, tapi dia tidak melaksanakan. Karena dia munafik, mengingkari janji. Orang munafik itu lah. Illa tarkus shalah, yang membedakan Islam dengan munafik itu adalah sholat. Orang munafik kada sembahyang, orang Islam sembahyang. Itulah yang membedakan orang Islam dengan orang munafik. Ya. Kasarnya lagi, berarti kada sembahyang munafik. Jadi itu kasarnya tuh lah. Karena yang membedakan dari itu antara Islam dan munafik itu adalah illa tarkus shalah, terkecuali melaksanakan sholat. Ya. Fa in tarakaha jahidal wujubiha kana kafiran. Dan jika ditinggalkannya salat itu dengan munkarnya, artinya dengan kewajibannya, artinya dia tidak mengakui lagi kewajiban salat itu di hatinya nih, artinya kada apa-apa lah harus sembahyang kada wajib ya, itu dalam hatinya itu mengingkari kewajiban ya, mengingkari kafir mengingkari daripada kewajiban salat tadi karena kafiran, maka orang itu kafir. Kalau sampai di dalam hati tadi mengatakan bahwa kewajiban sholat itu
Nah, maka kalau ada yang demikian itu di dalam hatinya, maka karena kafiran, maka orang itu kafir. Nah, coba. Ini hadis Rasulullah, tapi tidaklah, kita tidak sampai tidak mengakui kewajiban sholat. Tetap kita mengakui kewajiban sholat, tetapi kita meninggalkan sholat. Maka tidak sampailah kita kafir, cuman fasik. Nah, itu aja. Kita tidak mengingkari kewajiban sholatnya, tapi kita hanya meninggalkan saja. Kewajiban tetap kita akui, maka tidaklah sampai kafir. Tapi kalau sebaliknya, kita sampai mengatakan bahwa kewajiban itu tidak ada lagi, maka kafirlah kita. Maka daripada itu, begitulah tentang sholat ini sangat begitu diperintahkan oleh Allah, karena setiap kita nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Yang pertama sekali yang dipertanggungjawabkan itu adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, maka yang lain ikut aja lagi. Sedekah ikut, hajinya ikut, infaknya ikut, bantu fakir miskinnya ikut. Kuncinya adalah sholat. Nah, di dalam sholat itu tadi, hanya sholat itu gelombang. Isi di dalam sholat itu, isinya di dalam sholat itu juga diperbaiki. Di situ ada rukun-rukun sholat. Nah, rukun sholat itu dipelajari baik-baik supaya sholat kita itu tidak berdasarkan dengan ilmu. Nah, kunci ilmu dulu. Jangan asal-asalan aja kita tolak. Kadang baca syahadat aja kita kena rokok ini tadi ya. Nah, asadu halah kayak apa sebenarnya. Nah, itu ngarannya di dalam sholat itu tidak menguasai tentang ilmu sholat. Nah, sedangkan nyambat asyhadu an la hanya kada rokoknya, apalagi yang lain banyak lagi. Baca doa iftitahnya, doa baca tahiyatnya, baca fatihahnya, banyaknya lagi itu. Nah, jadi pelajarilah kalau ada buku di rumah sambil dibaca, Kita nih yang apa namanya? Yang gawian kita hari-hari aja yang kita ganti, yang gawian kita hari-hari gitu. Sembahyang, puasa, itu. Zakat, haji pun dia perlu ilmu juga. Ya, sudah sampai ke Makkah tuh kewalahan ilmunya. Bingung sudah. Apa yang dibaca? Rabbana atina aja lagi dah selesai. Bapak atau bacaan lagi itulah. Yang mana ya ingat ya. Tapi dengan niat kita adalah lillahi ta'ala, ya, minta kepada Allah. Ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meringan-ringankan sembahyang, maka siksa atasnya itu 15 perkara. Kalau kita ini meringan-ringankan sembahyang, nanti Allah berikan kepada mereka itu siksanya 15 siksaan. Nah, 15 siksaan orang yang meninggalkan salat itu ya. Dan 6 perkara di dalam dunia. Yang hidup di dunia ini sudah diberikan siksaannya, ada orang yang kada sembahyang pula. Kita hidup di dunia ini. Orang itu meninggalkan sholat, kelihatan sudah di dunia itu, apalagi di akhirat. Nauzubillah. Dan 3 lagi perkara pada ketika mati. Nah,
waktu kita mati pun diberi juga siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 lagi perkara di dalam kubur. Nah, berapa dah? 6, 3, 3, 12. Ya. Kemudian pada ketika 3 lagi pada ketika bertemu dengan Allah. Nah, nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Allah. Setelah kita dikumpul, digiring di padang mahsyar nanti, kita akan bertemu dengan Allah. Siapa bantu Allah? Mati dulu. Dalam kubur dulu, belum bisa lagi pergi ke akhirat. Ada tingkatannya. Dalam kubur dulu berdiam hadang hari kiamat. Apakah kubur kita itu Raudhatul Jannah atau kubur kita itu lubang api neraka? Dua aja. Tidak bisa dihilang tuh yang dua tuh. Apakah jadi teman surga, Raudhatul Jannah itu teman surga, atau jadi lubang api neraka? Itu tidak bisa tidak hilang. Tentunya kita semua berdoa mohon kepada Allah kita menjadi kubur itu menjadi taman surga. Setelah hari kiamat dibangkit. Nah, kapan hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Tahu kita. Bisa terjadi esok. Menurut cerita pada hari Jumat. Hari Jumat terjadinya hari kiamat. Tapi ada ayah dalam cerita. Nah. Jadi 15 perkara bagi orang yang meninggalkan sholat tadi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa-apa siksa yang di dalam dunia? Siksaan yang di dalam dunia itu nang apa Rasulullah? Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Orang yang meninggalkan sembahyang itu waktu di dunia itu apa? Jadi siksaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama kata Nabi, diambil oleh Allah Ta'ala akan berkah daripada umurnya. Nah, berkah umur itu diambil oleh Allah. Walaupun umur itu kada panjang, kalau inya berkah maka semakin dikenang orang. Kalau umur panjang tua tapi kada berkah, dah selesai. Keberkahan umur itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang meremeh-remehkan sembahyang. Yang kedua, asani, yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala berkah daripada rezekinya. Keberkahan rezeki itu diambil Allah. Yang kita cari itu harta, walaupun yang lebih bagus itu banyak barakah. Ya. Sedikit tapi barakah. Keberkahannya itulah yang kita cari. Ya. Maka orang yang meninggalkan sembahyang itu keberkahan rezekinya diambil Allah. Kada berbarakah lagi, ngalih hajat pula. Nah, duit banyak tapi ngalih hajat pula. Nah, dengan tandanya keberkahan daripada rezeki itu diambil oleh Allah. Apa penyebabnya? Meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga, asalis, diambil oleh Allah Ta'ala namanya yang soleh pada mukanya. Kada ada lagi wajah itu tersinar. Ya, karena pada hari kiamat itu bapak, bukan ibu bapaknya, bapak setelah kita dibangkitkan dari kubur itu bercahaya. Nabi dibangkit terlebih dahulu, Nabi melihat cahaya.
itulah cahaya air wudhu. Ya. Tentu orang yang sembahyang itu harus berwudhu. Tidak mungkin orang nang kada sembahyang berwudhu. Berwudhu kada sembahyang kada mungkin. Ya. Nah pada hari kiamat nanti setelah Nabi dibangkitkan dari kubur, Nabi melihat cahaya orang yang mukanya itu yang tersentuh dengan air wudhu. Artinya apa? Waktu di dunia dia rajin melaksanakan sembahyang dan berwudu. Makanya para ulama itu kada batal wudu, batal berwudu, batal berwudu, batal berwudu. Kita ini kadang-kadang datang sembahyang aja berwudu, karena kita ini kada ulama. Tapi berusaha kita ini sedikit demi sedikit. Ada waktu kesempatan ibadah mandi baudo, ya. Mau mandi baudo, ya. Tidak apa-apa. Artinya kita tidak ada lagi berhadas kecil. Bagus berwudu itu mengistiqomahkan berwudu itu bagus. Nak bagawi baudo. Artinya kita suci, bersih daripada hadas. Takkan kok berwudu lagi. Banyak kayak menyubur ada tuh situ menyubur. Kami ini dapat hadiah menyubur wakaf. Ini bukan hadiah, ini wakaf. Menyubur untuk majelis ini. Tapi majelis seminggu sekali itu bisa buntu ya. Jadi dialirkan ke tempat lain. Bagi yang hendak mengalirkan, boleh bagi ya? Nah boleh. Kalau kami majelisnya seminggu sekali bisa kada ada apa kami kada terpakai. Cuman kami siapkanlah bajunya. Kalau ada nang anak bekami atau anak bahira ada WC di belakang. Cuman belakangannya narompong. Ya, berbagai-bagai nanti jejak kalau pada rusuk. Nah, enggak ada WC di belakang. Jadi baju kami siapkanlah di situ. Ya. Artinya memanfaatkan wakaf dari mamaknya Haji Marbaik. Mamak boleh. Nah, dari mamak. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir kayak air. Kayak apa air itu yang deras sampai ke kubur ke makam beliau. Apabila digunakan orang sampai pahalanya. Itulah yang dinamakan sedekah jariyah. Waladun soleh, anak nang soleh itu. Mama dikubur ada kawal lagi, nama mewakafkan. Ya, anak yang soleh itulah yang mewakafkan hartanya, mengenang hartanya diwakafkan. Boleh ke masjid, boleh ke majelis, pokoknya asal tempat yang bermanfaat itulah. Bagus, alhamdulillah. Jadi kami terima Haji menyubur seharga 18 juta, mahal harganya 18 juta. Tapi alhamdulillah dengan hidayah Allah terbuka hati Pak Haji untuk mewakafkan menyubur di tempat kami ini, di majelis ini. Ya, mudah-mudahan amal ibadah diterima Allah, wakaf yang diberikan diterima Allah sampai ke kubur almarhumah mamanya. Ini kedengarannya ada di sini. Insya Allah, kada rugi. Selagi majelis kita ini berjalan, barunya mengalir terus, insya Allah dapat ganjaran pahalanya. Mungkin kita hidup ini aja belum tahu lagi ya. Belum tahu. Tapi kalau sudah kita meninggal dunia, barulah terasa. Itulah namanya dunia. Itulah nama dunia. Oh, dunia ini lebih manis kurang daripada gula. Itulah. Tinggal berpoting lagi kita ini karena sudah habis. Mari berpoting, nanti kita sambung lagi. Kemudian yang yang keempat, tiada terpelihara baginya agama Islam. Agamanya seorang kada kau melihara lagi. Agama seorang kita agama Islam kada terpelihara lagi. Mana kewajiban, mana tidak kewajiban.
kada terpelihara lagi, mana yang haram, mana yang halal kada tahu lagi, ampur aduk saja lagi. Artinya kada terpelihara lagi, tidak tahu lagi, kada dapat lagi memilah-milah mana haram, mana batil, mana baik. Dengan sebab apa tadi? Meninggalkan sholat. Parah juga kalau gini lah, dengan gitu juga kan meninggalkan sembahyang lah. Mudah-mudahan imbah mendengarnya rajin sembahyang. Amin. Amin. Kemudian yang kelima, tiap-tiap amal yang diamalkan di dalam dunia daripada segala amal kebaikan tidak diberi Allah Ta'ala pahala. Kada sembahyang, berinfak, bersedekah, bantu anak yatim, bantu fakir miskin, tapi tidak sholat, maka tidak mendapatkan nilai pahala yang kita berikan itu. Nah, berarti begitu kuatnya perintah sholat tersebut. Itu yang kelima, disebabkan karena meninggalkan sholat. Maka segala amal ibadah yang lain daripada sholat, maka dia tolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tiada diangkat doanya oleh malaikat ke langit, kada diangkat Allah doa kita. Kayak apa aja berdoa na Allah kada ma'ijabah, malaikat kada ma'angkat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma orang yang tidak sholat dengan orang yang sholat sama diberi oleh Allah rezeki. Sama. Orang yang tidak sholat juga diberi Allah rezeki. Yang sholat juga diberi Allah rezeki. Nah, orang kafir lebih sugih daripada kita. Dia kada pakai sembahyang, tapi lebih sugih daripada kita. Kenapa? Karena orang kafir itu dunia ini adalah surganya. Kalau orang Islam, dunia ini adalah neraka bagi dia. Kenapa? Karena kada bisa sembarangan. Ada batas-batasannya, ada halalnya, ada haramnya, ada subhatnya. Kada kawa. Kalau orang kafir, dah rambu semua. Tapi orang kafir itu di dunia aja dia mendapatkan keindahan, tapi sudah di akhirat dia tidak ada lagi mendapatkan keindahan. Kalau kita nanti di akhirat akan mendapatkan keindahan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itulah yang ada di dunia nih, itu hanya satu aja yang dikirim ke dunia. Coba bayangkan, satu aja. 99 kenikmatan akhirat itu yang disimpan oleh Allah. Cuman satu yang dikirim ke dunia. Yang satu ini juga kita begitu nikmatnya kalau sudah mendapatkan kenikmatan itu. Satu aja. Bagaimana 99 nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan kita kejar nanti. Ya. Jadi bagaimana kita mengajar dunia begitu gigihnya, begitu semangatnya, kayak itu juga kita mengajar akhirat. Kenapa? Karena terbayang di hadapan kita itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keenam tadi, tiada diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada diangkat. Malaikat kada mengangkat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala doa kita tadi dengan sebab tarkus shalah, kita meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini hati kita semakin tergugah, terutama kepada diri pribadi saya. Ya. Mudah-mudahan Allah juga pun senantiasa rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita ini hidayah Allah itu karena disentikan. Kalau Allah belum berikan hidayah dengan kita, kita tidak akan mampu menggawi apa yang kita gawi itu. Tapi kalau hidayah Allah itu sampai kepada kita, yang payah itu menjadi mudah. Yang kita harapkan hidayah Allah. Ibadah yang kita gawi banyak segala macam itu tidak akan mungkin menjamin kita untuk masuk ke dalam surga, itu tidak mungkin. Malu rasanya kita dengan Allah hanya mengandalkan ibadah kita.
Yang kita andalkan itu, yang kita harapkan rahmatnya Allah. Dengan rahmat itulah kita dimasukkan ke dalam surga. Mudahan pian duduk berataan di majelis ini, rahmat Allah akan turun. Rahmat Allah turun, dosa-dosa kita diampuni dengan sebab kita hadir di majelis taklim. Nanti kita akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah duduk di majelis ilmu. Nah, silakan masuk ke dalam surga itu ya. Dengan sebab ini, sebab kita hadir duduk aja sejam, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kau bayangkan, ya, sejam aja kita duduk 1000, bandingkan dulu pas sembahyang 1000 rakaat. Tuh, nih jumol itu hak nih, jangan lagi 1000 rakaat. Ya, yang terawih rasa 20 banyak memberikan, ya, apalagi 20 1000 rakaat. Nah, duduk kita sejam aja di sini sama dengan orang yang melaksanakan sholat 1000 rakaat. Itulah dulu yang dapat dulu sampaikan. Kami hendak menyelamat ya. Dan malam ini tujuannya menyelamat. Cuman karena kita ini pembukaan dahulu, nah, sebagai ingat-ingatan kita, sebagai nasihat, bukan nasihat kalau menasihati ulang belum sanggup. Nah, sebagai mengingatkan kita lah, ya. Begitu pentingnya melaksanakan sholat itu, jangan sampai kita tertinggal-tinggal. Ya. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita. Demikianlah yang dapat ulun sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada